Halo sahabat sejarah, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama menelusuri perjalanan besar bangsa Indonesia dalam menggapai kemerdekaan. Sebuah perjalanan panjang yang dimulai dari kesadaran, persatuan, hingga lahirnya organisasi-organisasi modern yang menjadi fondasi Indonesia merdeka. Inilah kisah pergerakan kebangsaan Indonesia tahun 1908 sampai 1942. Selama berabad-abad, rakyat Indonesia hidup dalam penderitaan akibat penjajahan Belanda. Penjajahan itu tidak hanya menindas ekonomi dan politik, tetapi juga mengekang pendidikan dan budaya bangsa. Namun, pada awal abad ke-20, muncullah harapan baru. Melalui politik etis, sebagian rakyat pribumi mendapat kesempatan bersekolah. Dari sinilah lahir kaum terpelajar Indonesia yang berpikir maju dan mulai menyadari pentingnya persatuan untuk mengusir penjajahan. Periode pertama disebut masa awal pergerakan kebangsaan. Tahun 1908 berdirilah Budi Utomo, organisasi modern pertama yang dipelopori oleh Dr. Sutomo dan Wahidin Sudirohusodo. Tujuannya bukan perang, tetapi memajukan pendidikan dan martabat bangsa melalui pengetahuan. Tak lama kemudian, muncul Sarekat Islam dipimpin oleh Cokroaminoto yang memperjuangkan hak-hak ekonomi dan sosial rakyat kecil, sekaligus menumbuhkan kesadaran dan politik umat Islam. Tahun 1912 berdirilah Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta. Organisasi ini bergerak di bidang pendidikan, dakwah dan sosial dengan semangat memurnikan ajaran Islam. Di tahun yang sama, lahir Indej Partis yang digagas oleh Dewes Dengker, Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara. Mereka memperjuangkan gagasan Hindia untuk orang Hindia, sebuah cikal bakal nasional Indonesia modern. Di tahun 1920-an, perjuangan semakin kuat. Lahir organisasi politik yang lebih berani menuntut kemerdekaan. Di Partai Nasional Indonesia yang dipimpin oleh Soekarno, Partai Komunis Indonesia, dan Perhimpunan Indonesia berdiri di Belanda oleh para pelajar Indonesia. Para pemimpin muda seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan Sutar Chahrir mulai tampil sebagai tokoh nasionalis menyatukan rakyat lewat ide Indonesia merdeka. Tahun 1928 menjadi tonggak penting. Kongres Pemuda II melahirkan Sumpah Pemuda yang menegaskan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia. Untuk pertama kalinya, lagu Indonesia Raya dikumandangkan dan bendera merah putih dikibarkan sebagai simbol persatuan bangsa. Pada dekade tahun 1930-an, tekanan dari pemerintah Belanda semakin keras. Banyak tokoh ditangkap, organisasi dibubarkan, surat kabar dilarang terbit. Namun, semangat perjuangan tidak padam. Muncul strategi baru, berjuang melalui jalur diplomasi dan parlemen. Dr. Sutomo mendirikan Partai Indonesia Raya yang berfokus pada pendidikan dan ekonomi rakyat. Muhammad Yamin, Amir Syarifuddin, dan Sartono membentuk Gerakan Rakyat Indonesia untuk memperjuangkan demokrasi dan menahan pengaruh Jepang. Tahun 1930 dibentuk Gabungan Politik Indonesia oleh Hussein Tamrin yang menuntut pembentukan Parlemen Indonesia serta mengangkat simbol nasional yaitu bendera merah putih, bahasa Indonesia dan lagu Indonesia Raya. Meskipun GAPI akhirnya dibubarkan setelah Jepang masuk pada tahun 1942, perjuangan mereka menjadi fondasi bagi kemerdekaan di Indonesia. Seluruh gerakan kebangsaan menjadi bukti bahwa perjuangan bangsa Indonesia tidak pernah berhenti. Dari perjuangan bersenjata berubah menjadi perjuangan ide dan persatuan. Pergerakan kebangsaan Indonesia adalah cerminan semangat pantang menyerah, cinta tanah air, dan tekad untuk berdiri di atas kaki sendiri. Mari kita lanjutkan semangat para pendahulu bangsa dengan belajar sungguh-sungguh, menjaga persatuan dan bangga menjadi bagian dari Indonesia.